ولسوف يعطيني رانا في دعاء إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل روضة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقتني لدي المشفع هانا وإلى الفجر أبرد شمس الهدى زمن الحبيب مدرجا ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا نبي صل وسلم يا نبي سلام عليك
صلوا على النبي محمد. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati dan juga para jamaah sekalian, mohon kiranya tempat bagian sebelah kanan mohon kiranya tidak diisi, disisakan beberapa lebar karena untuk tamu undangan yang mungkin pada saat ini masih dalam perjalanan. Dipersilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan juga sahabat-sahabat sekalian dipersilakan untuk duduk. Insya Allah sebentar lagi acara akan segera kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, asatid, sesepuh kami yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, yang kami hormati pengasuh majelis dakwah dan Laskar Al-Husna wal Tazkir yang sama-sama kita muliakan, yang terhormat Al-Ustaz Agus Haji Muhammad Husni Tamrin MSI, yang kami hormati ketua-ketua RT di lingkungan setempat, ketua RT 04 Kelurahan Talang Sumut Bukit Kecil IB1 Palembang, yang kami hormati para undangan sekalian dari berbagai masjid dan musola
ketua-ketua masjid dan ketua-ketua musola yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati ibu-ibu pengajian, yang kami hormati kanda kami RM Fadli SEMN dari Begenang ataupun yang mewakili, yang kami hormati jamaah-jamaah dari Sungai Pinang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berkesempatan hadir, yang kami hormati dari pihak kepolisian, dari Polsek IB1 Kota Palembang, para sahabat-sahabat sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmat karunia yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat hadir di tempat yang sangat berbahagia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi wasilah kita berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan agung kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Sembari kita bersalawat kepada beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun susunan acara pada malam hari ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Jumat 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah bersamaan tanggal 27 November 2020 Milenial adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibacakan secara duet yang akan disampaikan oleh menghormati yang pertama Al-Ustadz Mer'an dan yang kedua Al-Ustadz Hastari. Dilanjutkan dengan kata sambutan dari tuan rumah yang langsung nanti akan disampaikan oleh yang kami hormati Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin SAG MSI. Dilanjutkan dengan penampilan dari ibu-ibu Robana Hadroh Al-Ummahat Al-Husna. Lalu dilanjutkan acara inti kita, yakni ceramah agama. Yang pertama kami minta kesediaan dengan segala hormat Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsi, dan yang kedua kepada yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Muhammad Ali, dan ditutup dengan pembacaan doa. Baiklah hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita buka acara ini dengan sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, marilah kita hening sejenak, kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh yang kami hormati Al-Ustadz Mer'an Al-Ustadz Hastari. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
سلام
وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman yang demikian tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang tengah dibacakan secara duet. Yang pertama yaitu Al-Ustaz Mir'an dan Ustaz Astari. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun kita semua yang mendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari pengasuh Majelis Dai Al-Husna wal Tadhkir yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin SAG MSD. Pada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan majinan baina qulubil mu'minin. Wa amarna bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazzu'i fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh dzul qadrir rahim wa khuluqil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ruhama'il mukhlisin. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami cintai para alim ulama, para habaib, para asatidz, para sesepuh, tokoh masyarakat, orang tua kita semua yang hadir, yang sama-sama kita muliakan, kita cintai Al-Habib Abdul Rahman Al-Absi, Al-Ustaz Kiai Kemas Haji Muhammad Ali, Ustaz Astari SPD, Ustaz Mir'an Zikri STHI, yang kami hormati, kami banggakan Bapak Lurah atau yang mewakili, Ketua RW, Ketua RT, yang kami hormati, kami banggakan Ketua dan segenap pengurus jamaah masjid musalla yang ada di Kota Palembang dan Banyuasin. Ini baju hijau-hijau ini dari Banyuasin kalau Habib Ustaz. Jadi kalau hujan biasanya 500, 1000 datang. Yang kami hormati, kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir berkumpul malam hari ini walaupun hujan, ini mudah-mudahan bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, pendiri kami di sini mewakili dari Majelis Dakwah wa Tadhkir Al-Husna, Laskar Dai Al-Husna, begitu juga dari Dewan Pendiri Persada Begena. Ya, Ustaz. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat datang pada perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat kami ini. Kemudian kami pun mengucapkan terima kasih atas saran, sumbangsi, kebersamaan di dalam menyukseskan acara Maulid ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang dapat membalas dengan kebaikan di dunia maupun di alam akhirat nanti. Kami pun mohon maaf kalau seandainya di dalam sambutan, di dalam pelaksanaan ini kurang memuaskan, tidak ditempatkan di tempat yang semestinya, karena situasi dan kondisi kita pada malam hari ini akhirnya berubah. Mudah-mudahan insya Allah walaupun hujan, insya Allah menjadi barokah, menjadi rahmat buat kita semua. Mudah-mudahan acara kita ini menjadi wasilah. Suatu saat nanti kita semua akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terakhir nanti kita berdoa. Mudah-mudahan malam hari ini, cara Maulid ini, sekaligus kita berdoa mudah-mudahan bangsa Indonesia diberikan keamanan, mudah-mudahan diberikan kesuksesan, barokah di dalam hidup kita. Mudah-mudahan penyakit COVID-19 ini mudah-mudahan cepat berlalu, diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Allahumma fiqillah wa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, demikian tadi kata sambutan dari tuan rumah pengasuh Majelis Dai Al-Husna wal Tadhkir dan juga Laskar Al-Husna wal Tadhkir yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Muslim Tafrid SHG MSI. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebelum kita menginjak acara inti kita pada malam hari ini, marilah kita saksikan bersama-sama penampilan dari ibu-ibu Robana. Ini latihannya sudah lama, 1 bulan lebih latihannya. Untuk acara hari ini kami persilakan kepada ibu-ibu Hadroh Al-Ummahat Al-Husna, dipersilakan. Ya, dipersilakan ibu-ibu dari Hadroh Al-Ummahat Al-Husna, ya, dipersilakan.
Sallallahu alaihi man ana kaifama hubbukum kaifama kaifama man ana
sallallahu alaihi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi Saharatinu mu'ayyah sallallahu
salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah banyak memberikan keutamaan kepada kita, rahmatnya dengan diberikan Allah Subhanahu wa taala tanda kita turun hujan, merupakan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus cobaan bagi kita yang hadir di tempat ini. Hari hujan datang apa tidak? Alhamdulillah sampai kita berkumpul di tempat ini. Ujian kita sangat sedikit sebenarnya. Karena para sahabat Nabi Muhammad SAW ujiannya berat luar biasa. Zaman Nabi Muhammad SAW taruhannya nyawa dan harta. Kalau kita mungkin sekadar kita ini basah baju baik. Jadi kalau musim hujan ini hadir majlis-majlis seperti ini, siap kantong asoy baik. Jadi kalau hujan, dompet, HP segala macam masuk kantong asoy. Selamat baju kita dah apa-apa basah. Jadi alhamdulillah kita baca sampai di tempat ini. Dan di atas panggung ini begitu banyak para asatidz, Masya Allah. Berkumpulnya kita dengan orang-orang baik, orang-orang yang punya sambungan kepada Nabi Muhammad SAW. Sohibul Bait, ya Gus Muhammad Husni Tamrin, penceramah juga Mas Muhammad Ali. Oh, banyak dulu enak kalau di sini. Ya absen di siko-siko, dah kelar. Nanti Ustaz Ali dah ceramah. Subhanallah, ini menunjukkan sebenarnya kalau kita sudah mandang dari para asatidz, para kiai yang ada di atas ini sudah cukup bagi kita mengingat tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tidak ingatkan kita ini kadang-kadang lupa. Kita di Indonesia ini begitu banyak para ulama. Di antaranya kita di Palembang ini Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Malu kita di Palembang ini tidak kenal dengan Syekh Abdul Somad. Anak punya kawan dulu ketika di Hadramaut. Kita orang Palembang ini ditanya, mereka banyakan yang kenal betul Syekh Abdul Somad orang Thailand.
Jadi waktu di Hadramut sana sekamar itu ada orang Thailand, ada orang Amerika, orang Inggris sekamar. Nah, orang Thailand ini luar biasa. Di Patani. Kenal luar biasa dia, dan banyak kitab-kitab Syekh Abdul Somad dengan mereka. Jadi ada kawan Bani yang belum kenal belum tahu banyak dengan kitab, ditanya kenal dengan Syekh Abdul Somad apa Lembani. Tidak kenal dia, tidak tahu dia. Jadi mereka lebih kenal daripada kita. Begitu juga di Kalimantan. Banyak mereka telah membaca kitab-kitab Syekh Abdul Somad. Bahkan majelis-majelis mereka bacakan kitab itu. Tapi kita yang di Palembang tidak begitu kenal. Nah, ini kadang-kadang musibah bagi kita para ulama yang mestinya harus kita kenal, yang lebih pantas kita yang mengenalnya kita tapi tidak mengenal. Juga yang terkenal bahkan menjadi rujukan kitab-kitabnya di Indonesia ini adalah Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Ini kitabnya mungkin seluruh dunia membaca kitab, begitu banyak kitab. Sering mungkin dibacakan kitab Bidayatul Hidayah, Isyarahnya Murabbi Ubudiyah beliau. Banyak kitab. Syarah daripada kitab Royat wa Tagrib itu di dalam kitab Qutul Habib, Syarah Royat wa Tagrib itu juga Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Orang Indonesia top beliau ini di zaman ini, tapi kita kadang-kadang tidak kenal. Beliau ini karomahnya luar biasa. Imam Nawawi ini beliau diantaranya mengarang kitab tafsir. Jadi pada saat beliau di Mekah, pada saat beliau nak mencetak kitab tafsirnya, beliau menyodorkan dengan ulama-ulama di zaman itu tidak sembarangan nak nyetak kitab, nak bertes dulu, diminta dulu mana kitabnya. Beliau pada saat ditanya, beliau ngomong apa pada saat itu? Kitabnya ada di Indonesia. Kaget aku betul. Beliau mulung tangannya. Tangannya tidak kata apa-apa, mulung ke tangannya. Kemudian ada sudah kitab itu. Kitabnya di Indonesia dan Bekasi yang baik. Ini kehebatan yang luar biasa mereka, para solihin. Kenapa mereka nak baca itu? Karena mereka ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan apa mereka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehebatan yang luar biasa. Nah, ini dalam kitab ini, di awal kitab tafsirnya, beliau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Man fasara al-Quran birra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya dewek, maka sudah disiapkan tempat dia di neraka. Jadi jangan sembarangan menafsirkan Al-Quran. Alhamdulillah tadi Ustaz menjelaskan di sini dipelajari kitab tafsir Jalalain. Ini memang hanya sekadar baca Quran, nafsir dewek. Ada yang modal itu. Majelis-majelis di Palembang modal ini baca Quran. Ayat ini tafsirkan dewek. Ini sebenarnya Imam Nawawi hampir menuliskan di awal kitabnya. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya dewek, sudah disiapkan tempatnya di neraka. Neraka ini bukan sembarangan. Ini Alicak dia buat main-main. Ada siapa tu nak pengen masuk neraka? Belum tahu dia tu. Coba masuk dulu dengan apa di hati dunia ini. Sahabat Nabi Muhammad SAW pernah mereka menangis ketika mendengar sifat-sifat neraka jahanam. Jadi pernah suatu hari Nabi Muhammad SAW tidak metu dari rumah. Mendap Nabi. Sahabat bingung. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena rumah anaknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mengetok pintu minta izin untuk menemui Nabi Muhammad SAW.
Aduh aku nanti tidak berpudai rumah. Akhirnya Sayyidah Aisyah memberi jawaban bahwa tidak dapat izin. Sahabat ketika tidak dapat izin balik. Tapi bingung kenapa Nabi tidak berkeluar. Datang sahabat yang lainnya begitu juga. Hingga akhirnya Sayyidina Ali datang. Coba kalau Sayyidina Ali dari kecil dengan Nabi Muhammad SAW minta izin, coba nanya Nabi Muhammad SAW. Mereka pintu minta izin, tidak diizinkan juga. Akhirnya sahabat ngomong kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, coba istri engkau Sayyidah Fatimah. Karena sahabat tahu betul Rasulullah SAW sangat mencintai Sayyidah Fatimah. Karena perjuangan Sayyidah Fatimah luar biasa membela ayahnya, membela Rasulullah SAW walaupun masih kecil. Seorang perempuan belanya dengan Nabi luar biasa. Makanya sayangnya Nabi Muhammad SAW luar biasa dengan Sayyidah Fatimah. Ketika Sayyidah Fatimah ketuk pintu datang kepada Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu jarang keluar rumah. Beliau pada saat itu pakai pakaian dikatakan tampelan selalu sini. Ada 12 tampelan menutupi auratnya seluruh. Pada saat itu Sayyidina Umar sampai nangis. Ini anaknya Nabi Muhammad SAW, pemimpin para makhluk. Pakaiannya itu aku saksikan anak-anak raja luar biasa mukanya. Tapi ini dikatakan anak Nabi Muhammad SAW, pemimpin seluruh makhluk. Akhirnya Sayyidah Fatimah datang kepada Rasulullah ketika ngetuk pintu. Apal Rasulullah SAW sudah tahu bagaimana Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha menutup pintu. Kemudian akhirnya Rasulullah menyatakan kepada Sayyidah Aisyah, bukakan izinkan anakku untuk masuk. Ketika Sayyidah Fatimah masuk, kemudian beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau pada saat itu setelah lama dia balik ke rumahnya, beliau nangis. Sayyidah Ali radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidina Ali datang bertanya kepada Sayyidah Fatimah. Kemudian ketika Sayyidah Fatimah menjelaskan ternyata sifat-sifatnya neraka jahanam, Nabi Muhammad SAW pada saat itu tidak keluar dari rumah karena malaikat Jibril menyifatkan neraka jahanam bagian daripada umatnya Nabi Muhammad SAW masuk ke situ. Sebagian itu yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Nabi Muhammad SAW itu yang pengen masuk neraka. Nabi Muhammad SAW nangis kan dia. Maka ketika Sayyidah Fatimah dijelaskan nangis juga. Balik ke rumah ditanya oleh Sayyidina Ali. Ketika Sayyidah Fatimah menjelaskan, Sayyidina Ali juga nangis. Ketika pada satu mereka menunggu, akhirnya minta Sayyidina Ali keluar untuk menjelaskan. Sayyidina Ali menjelaskan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, seluruhnya nangis. Sampai di antara sahabat menyatakan, cobalah ini jadi rumput baik. Dimakan hewan selesai urusan. Ada sebagian sahabat yang mencobalah aku jadi batu, sudah ditempel di rumah, sudah selesai urusannya. Saking takutnya mereka sifat neraka jahanam. Bagaimana sifat ini tidak bisa disifatkan. Bahkan dalam riwayat malaikat Jibril pernah memohon kepada Allah SWT mendengar seseorang menyebut dari neraka itu ucapan ya Hanan, ya Manan. Dan manggil Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril tahu ini umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya malaikat Jibril kepengen nyenangkan Nabi. Karena malaikat Jibril tahu sayangnya Nabi Muhammad SAW dengan umatnya. Malaikat Jibril tahu luar biasa dengan kita ini umatnya. Makanya malaikat heran kalau ada umatnya Nabi Muhammad SAW yang masuk neraka. Madai kata malaikat. Kalau sayangnya Nabi Muhammad SAW luar biasa dengan umatnya, maka Jibril tahu Nabi Muhammad SAW ini sangat sayang, kepengen menyenangkan Nabi. Apa yang baca dilakukan pada saat itu? Karena Nabi Muhammad SAW ketika masuk surga, setelah menolong umat-umatnya, itu yang kepengen nak masuk neraka, yang tidak kenal dengan Nabi, tidak peduli dengan Nabi, tidak peduli di urusan akhirat, lupa lalai segala macam yang mereka lakukan. Kaget jadi kiamat dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutupi dari Nabi Muhammad SAW, disingitkan. Ketika pada saat Nabi mencari umatnya, kecigan Nabi. Walaupun mungkin wuduknya seminggu sekali, masih kecil ya. Tapi kalau ketemu lemah.
Ini ada yang disingitkan Allah, kata Allah subhanahu pada malaikat, ibuhum, singitkan mereka ini. Disingitkan malaikat, Nabi sudah nyingok, dah kakek lagi, baru Nabi masuk surga. Ini baru dibetulkan yang masuk neraka ini. Pada saat masuk neraka mereka ini, itu tidak tahu lagi alamat ke mana ujung neraka itu. Maka malaikat Jibril pada saat mendengar daripada umatnya Nabi Muhammad SAW yang ini minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak dengar, dihijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi dengar, pasti akan ditolong Nabi. Dihijab oleh Allah. Malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, letukanlah minta aku, letukan orang yang ingin umatnya Nabi Muhammad SAW dari dunia. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Hendaklah, lajulah selamatkan. Diizinkan Allah. Datang malaikat Jibril menemui malaikat Malik. Pada saat menemui malaikat Malik, lalu kata malaikat Malik, lajulah saya. Malaikat Jibril yang tidak ketemu. Neraka itu dahsyat, neraka itu luar biasa. Dikatakan setiap lembah itu, setiap lembah neraka itu ada sejuta jurang. Setiap jurang itu ada berbagai macam azab. Setiap itu ada rumah. Setiap rumah itu ada sejuta kamar. Setiap kamar itu sejuta azab. Tidak macam dari jahil, bukan ada alamatnya. Malaikat Jibril minta tolong dengan malaikat Malik. Minta tolong di mana hubungannya gitu. Kata malaikat Malik, tidak tahu aku. Malaikat Malik yang ngaku tidak tahu di juru ngaku di modal di lembah neraka itu. 1000 tahun malaikat Jibril nyanyi, bukan sebenarnya yang nyanyi untuk ditolong. Makanya pada saat itu malaikat Malik menyatakan, wahai Jibril, mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta tunjuk ke di mana. Berdoalah di malaikat Jibril. Akhirnya baru ditunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nyanyi sudah 1000 tahun. Memang ketentuan Allah mungkin diazab sekian tahun. Akhirnya dibetulkan dari hati neraka. Maka pada saat itu dibawalah ke surga dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi heran ada karena umat yang masuk neraka. Nabi pikir bahwa seluruhnya itu masuk surga karena kemudahan yang luar biasa. Nabi minta kepada kita yang mudah, kita kumpul model ini ya, ampuni dosa-dosa kita. Mudah kita mendapatkan pengampunan dosa. Sholat, ampuni dosa. Wudu, ampuni dosa. Ucapkan salam, ampuni dosa. Satu sama lain itu saling doa. Mudah. Terutama hati itu ini yang berlari dari Nabi. Maka pada saat alhamdulillah kita berkumpul ini, kita menyodorkan diri kita ke rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini bermanfaat untuk kelak di hari kiamat. Karena tujuan kita hanya Nabi Muhammad SAW. Karena di dunia ini tidak ada yang bermanfaat. Dunia dan akhirat kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya apapun yang mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita pada saat ini usahakan modal itu untuk kita ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Nawawi sedikit menjelaskan ini di dalam kitab Syu'bul Iman. Imam Nawawi dalam Syu'bul Iman menjelaskan tentang bagian daripada keimanan yang ke-9, yaitu ta'zimun Nabi Muhammad SAW, mengagumi Nabi Muhammad SAW. Ini hujan, masih siap ya? Siap tak? Kata pasangan. Alhamdulillah masih lemah ini. Bawa masalah, ya. Betul. Mari basah. Jawab, yang basahnya lebih banyak, lebih dapat banyak pahala. Yang paling banyak sayur, lebih banyak pahalanya. Lebih banyak yang disampaikan hajat-hajatnya. Setiap tetesan banyu, insya Allah disampaikan hajat dunia dan akhirat. Tapi dari sholat kamar mandi itu minta dari Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan kabulkan. Sedikit ini di dalam kitab Syu'bul Iman dijelaskan tentang ta'zimun, pengagungan terhadap Nabi, yaitu pengagungan terhadap Nabi. Di situ Imam Nawawi menyebutkan banyak-banyak shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kedua
mencintai keluarga, mencintai pertemuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan segala hajat-hajat kita, sampaikan segala keinginan kita, terutama Sohibul Bait. Jadi anda tidak panjang lebar, insya Allah Mas Ali akan melanjutkan. Kami telah ada banyak juga ya. Tidak ceramah balik itu. Insya Allah dilanjutkan oleh Ustaz Mas Ali. Masih galak dengan ceramah? Masih galak dengan ilmu? Masih galak nak duduk sini? Berdua jadi? Siap dengan ceramah Ustaz? Siap? Kalau dengan ceramah bela sungkan, mana bela ulama? Bela ulama siap. Dengan ceramah hujan itu bubar. Mana nak dengan ceramah itu? Dengan ceramah bela ulama, kamu dengan ceramah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala kita. Amin. Ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz Thomas Haji Muhammad Ali untuk menyampaikan tausiahnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. 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 Ini berikut mana balik ada. Oh, bocor. Mantap lah, pahalanya tambah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan imbang penyengat dari ingat sakit sekali. Kalau jawab salam tidak semangat, biasanya cepat mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu yang takut mati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman Rabbi zidna ilman Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram dan Muhtaramun, yang sama-sama kita hormati guru mulia kita Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi wa sallallahu ta'ala wa alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, panjangkan umur beliau, dan insyaallah merahkan rezeki beliau. Amin. Dan yang sama-sama kita hormati pengasuh majelis lembaga dakwah Tazkir Al-Husna Bahkan Ustaz Haji Husni Tamrin MSc, yang insyaallah beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan pula umurnya dan dilengkapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para habaib wal asatidzah yang hadir di panggung kita maupun di depan kami atau di belakang kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, karena begitu banyaknya para ulama, para kiai yang hadir di sini, dan insyaallah menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Amin ya rabbal Allahumma thayyiban nafi'an. Satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika hujan turun, ya Allah jadikan hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Salah satu manfaat hujan ini, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang didoakan oleh Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, insyaallah dengan turunnya curahan hujan ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap para laskar yang hadir, terutama laskar Al-Husna yang sudah bersusah payah mewujudkan atau membantu guru kita Ustaz Husni Tamrin SHG MSc yang sudah bersusah payah mempersiapkan acara pada malam hari ini. Jangan kecewa ya, karena hujan ini qadarullah, hujan ini dari Allah. Jangan kecewa, jangan merutuk. Kalau kita merutuk berarti kita merutuk ya Allah ya. Jadi anggaplah curahan hujan ini sebagai berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga rombongan ibu-ibu Ummahat Al-Husna yang tadi sudah menyumbangkan
lagu-lagunya agak bongkok kalau tadi soalnya megang buku. Kebiasaan kaos ini tadi benar kak kaset ini bertanya. Karena aku lah yakin ibu-ibu dah kata menyanyi cuma selagu di abang bibir 300, bedah 400 atau 700, belum kesalon belum minyak wangi kita setengah. Kami nyanyi cuma selaku banting kini kan piringnya main. Maka jadi kalau mau dengan kaos apa namanya kaos ini biar kelas sampai dia berhenti. Daripada piring pertama kita ada makan nih gitu malam ini asli ya, jadi luar biasa. Mudah-mudahan umat al-husna semakin diberkahi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana semakin dibesarkan lagi oleh Allah. Kakek melok tampil pentas ya. Melok lomba, daftarkan tingkat kota Palembang menang aku yakin. Amanah juga rombongan ini Eropa kok ujung ini asli ya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Kakek kursus lagi tinggal di rombongan pokal-pokal ini tadi ya. Ini rombongan kepala-kepala petang, Masya Allah hiburannya terima kasih dengan salawat-salawatnya. Mudah-mudahan rombongan Ummah al-Husna tetap istiqomah mengawal guru kita Ustaz Husni Tamrin. Amin ya Rabbal alamin. Kami itu beradik nenek beliau ini mak ini. Kamu nenek dengan nenek anak ya. Dan beliau juga kakak tingkat anak di pesantren Abah Wali Songo. Jadi ini sebenarnya kakak, yo guru anak juga yo. Jadi tidak pantas sebenarnya ada ceramah. Jadi bukan ceramah, nak latar dia malam ini. Anak baca menhabib tadi nak ceramahnya anak asli. Ini wong tuana, guru anak Nabi Abdul Rahman ini. Kemarin kami di Majelis Asmaul-Husna dikasih ijazah sama beliau membaca maulid dia ulangi. Jadi sama Habib Abdul Rahman bin Hasan Al-Habsyi kami diberi ijazah membaca maulid dia ulangi di Majelis Asmaul-Husna yang sekarang alhamdulillah setiap Kamis malam Jumat dibaca di Majelis Zikir Asmaul Husna dan berijazah. Ijazah langsung diberikan oleh Al-Habib Abdul Rahman bin Hasan Al-Habsyi. Kalau ilmu ini kalau dia berijazah sanad nyampe sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi kalau kita ngamalkan apa mintalah ijazah. Kamu kalau ngamal tidak berijazah, kamu ngamalkan sesuatu tidak bertuan. Tidak tahu dia nak nganar ke mana. Tapi kalau dia diijazahkan insya Allah nyampe sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apalagi yang mengijazahkan juriat langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tadi Habib Abdul Rahman bin Hasan Al-Habsyi sudah menjelaskan tentang neraka jahanam, sifat-sifat neraka jahanam yang Rasulullah baik dengar juga lagi tidak kuat. Kamu ngerti tak maksud ceramah Habib Abdul Rahman itu? Habib pernah ajak tahu betina itu nah, yang masuk neraka nah. Ada betina yang ngomong, saya di neraka aja, wih berempang, wih belum. Tak bukan ibu sini, ya. Bukan tino sini, tino sana, baca aku, tino itu. Pasti ngomong-ngomong, saya masuk neraka nggak apa-apa, banyak teman-teman saya. Oh, dalam hati kumoga, malaikat mau liwat, saya dipak, kemudian laju, gitu kan. Betul lah, tahu jangan lain. Bici yang ngomong nak ke neraka itu, dengar kena drama Habib nah, ya. Rasulullah lagi tidak kuat dengar sifat neraka jahanam. Ribuan tahun malaikat baru pacak berjalan keluar dari sana. Ketika sahabat itu bayangkanlah, mampu kau nak masuk neraka? Nah, mati Nabi kita aku tahu mau itu. Asli anak teringat cerita kisah nyata di Mesir. Ada seorang perempuan yang berpakaian sangat tipis, dia naik di angkutan umum. Tiba-tiba ada seorang tua yang menegurnya, wahai pemudi, alangkah baiknya kalau kau mati pakaian yang agak bagus sedikit, yang menutupi aurat seperti ada kaum timur sini. Dijawab sama betina itu sambil ketawa ngakak-ngakak, persis lah betul betina yang lagi viral itu. Wah, memang kau siapa? Apa kau megang kunci surga? Apa kau hebat pacar letak neraka di surga apa neraka? Kalau kau melawannya, wah, sodor ke handphone. Nah, tolong kau telepon ke Allah, aku mesti kamar di neraka jahanam. Kata betina itu, ini handphone kau telepon ke Allah, omongkan aku mesti kamar di neraka jahanam. Lelaki tua ini tidak jawab, dia diam baik. Para orang-orang yang ada di angkutan umum itu sedikit sinis nengok betina ini, tapi takut nak ngomongin. Dalam hati juga yang sudah tua lagi kontan ini, apalagi kami muda. Tak berani menjawab, dia menggalau sampai di tempat tujuan. Tiba-tiba dibangun di perempuan ini, tidak bangun lagi.
Diketok, tidak bangun lagi. Ya. Dipegang nadinya, didapati perempuan ini sudah meninggal dunia di dalam bis itu. Ketika nak diangkat, tahu-tahu jenazahnya terpental, langsung keluar dari bis dalam kondisi tubuhnya terbakar. Minta-minta bikin itu dengar biar dia tahu kan. Angkonya lemah kali di neraka itu. Hah? Ilahilah tulil firmasiha wala yutu'alan naril jahim. Apa saya Abu Nawas? Ya Allah, aku ini kalau nak masuk neraka, nak masuk surga, rasanya belum pantas, kata Abu Nawas. Itu kan saya Abu Nawas. Ya Allah, kalau nak masuk surga dengan amal kami, rasanya kami ini belum pantas. Tapi kalau nak masuk neraka, kami ini takut. Oh ya Allah, pacak dulu. Kalau nak neraka dulu lah berarti. Uang lagi takut Pak masuk neraka, mangko dia nantang-nantang nak masuk neraka. Masya Allah, naudzubillah. Nah, tadi Habib sudah nyerang makan, jelaskan sifat neraka jahanam, mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kamu. Terutama ibu-ibu yang di belakang, jangan masing-masing ya. Ibu-ibu Masya Allah dari Banyuasin tadi ya. Yang sebelah kanan ini tadi. Mana yang Banyuasin? Angkat tangan. Itu dipastikan pahalanya lebih banyak dari kita insya Allah. Atau setiap langkah kaki ibu dari Banyuasin sampai ke sini itu terhitung pahala bu. Nah kalau kami aku dekat di Pak sini lah ya. Nah, paling tidak nyampe 100 meter ya. Pahala aku ke sini. Ibu dari Banyuasin, Masya Allah. Setiap langkah ibu dari Banyuasin ke sini dihitung satu pahala. Hitunglah ibu kira-kira berapa langkah dari Banyuasin. Kalau ibu nak banyak pahala, lewat kali Mesuji balik. Banyak pahala, enak muter dikit sana. Masya Allah. Ini kaos ini masih di Banyuasin. Masih di Banyuasin beliau nih di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin ada mawar di belakang. Masya Allah. Ada lama nih pos di belakangnya kira-kira. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk banyak belajar dari para guru-guru kita, dari para habaib-habaib kita, dari para juriat-juriat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang makna kesabaran, mewarisi sifat yang diberikan oleh kakek beliau. Siapa itu? Rasulullah SAW. Laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Artinya suri tauladan, contoh yang baik sudah diberikan oleh Rasulullah. Salah satunya tentang sebuah makna kesabaran. Karena baru-baru ini kita melihat fenomena yang luar biasa. Ya. Belum lama Pak, bulan September kalau tidak salah, kita melihat Syekh Ali Jabir yang di Tujawung di Lampung. Semua publik ribut. Ngapu Syekh Ali tidak melawan, ngapu Syekh Ali tidak malus, ngapu Syekh Ali tidak sini. Kamu tidak ngerti itu juriat Rasul. Mereka meniru sifat kakek mereka yang mengajarkan tentang makna kesabaran. Itu Syekh Ali Jabir, maksud saya teman saya pingsan, mudah itu dulu jangan main. Ya, siapa? Ustaz Ali ini masih peringatan nih. Tangan nanti, cuman kaki laju, jangan main. Yang lawan, mana ada laskar, bukan ada laskar, terus juga sih kerasnya. Banyak ini, cuma tidak tahu laskar, kadang-kadang payah juga nih, kita serbuang, dia mundur lagi ya. Cuma tidak terlatih, insyaAllah. Dia kita di bela ulama, bela ya baik, bela. Kapan hujan, mundur lah. Apa dia, dengan hujan lagi takut, ya. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Rasulullah SAW dalam peperangan pernah terluka. Dari wajah beliau mengucurkan darah yang sangat deras. Rasulullah SAW menadahi darah tersebut agar tidak terjatuh ke bumi. Sahabat yang menyaksikan kejadian itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menadahi darah tersebut?" Kata Rasulullah, "Tadi malaikat gunung datang menghadapku. Dia berkata, ya Muhammad, satu tetes saja darahmu itu terjatuh ke bumi, maka Allah akan melaknat orang-orang yang memusuhimu." Lalu sahabat bingung, kalau itu ya Rasulullah, biarkanlah baik darah penyampah. Biar mereka semua yang memusuhimu dilaknat oleh Allah. Aku dijawab Rasulullah, aku diutus di muka bumi ini bukan untuk melaknat, tapi untuk membenari akhlak manusia. Coba kalau kamu nyampak darah itu racunian, jangan main-main. Ya kan? Saking kesabarannya Rasulullah. Jadi kamu jangan heran
Kalau ada para habaib yang disakiti, dihina, dicaci, mereka tidak malas, bukan mereka tidak melawan. Habib Rizik itu, Imam Besar gitu, awas kamu yang akan mereka mati Facebook, blokir wong, nyebut-nyebut nama HNS. Facebook aku lagi blokir wong, 90 hari, mati kena kakak. Ngomong HNS ini, tak boleh nih. Kapan kau ngomong dikit mati lah itu. Bukan tidak melawan Habib Rizik itu, tapi dihina, dicaci, dimaki. Beliau diam baik, nunjukkan kesabaran. Nunjukkan apa kau yang sabar salah? Oh tidak. Kamu lihat satu orang-orang yang memusuhi beliau datang menemui beliau, bersahabatan dengan beliau, minta maaf. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kamu belum pernah duduk sama Habib Rizik, kamu ngomong beliau itu sangat. Lalu kamu lah duduk, lah ngobrol dengan beliau langsung, kamu tahu betapa lembutnya hati beliau itu. Benar mak, betapa lembutnya hati beliau itu, Masya Allah. Dan saya alhamdulillah Jumat kemarin habis tuas drama di Palembang, saya Habib Mahdi, Habib Qasim, Ustaz Khalid Nasibuan, Ustaz Taqwa, nganter Ustaz Abdul Somad berziarah, berkunjung ke Markas Syariah di Megamendung. Yang kemarin di TV1 diberitakan Ustaz Abdul Somad. Benar itu, jalan kaki, kami naik motor, turun lagi Ustaz Somad, hampir 3 kali naik motor itu, ganti motor. Habib Mahdi mah itulah pula, ngedek, motornya bubuk berasa. Ini yang tak ada mana nak tanya sama Habib Mahdi, benar-benar. Anak jalan kaki yang persekilo lebih bu, berjalan nembusi kerikil, nak ketemu dengan Habib Rizik. Masya Allah. Kalau kamu bertatap muka dengan beliau, duduk sama beliau, kamu baru nengok betapa lembutnya hati beliau itu. Makanya anak yakin beliau dikatai, diomongi, beliau tidak pernah marah, beliau memaafkan. Kenapa? Karena beliau adalah manusia yang luar biasa. Jadi kalau ada yang benci sama beliau agak aneh anak. Masalah omongan, menurut anak kata yang salah omongannya. Yang salah itu kita. Kenapa Islam ini jelas, ngajari jelas. Al-halal bayyin wa haram bayyin, bainahuma mustabihat. Di dalam Islam kata Rasul halal itu jelas, dijelaskan. Yang haram itu dijelaskan. Kalau dia samar itu subhat. Subhat ini lebih mendekati kepada keharaman. Kita ini sudah banyak menyamar-nyamarkan istilah. Makanya ketika istilah yang sebenarnya disebut, itu agak tersentak. Itu nih nyamar-nyamarkan. Maaf nih. Wong yang galak ngobat-ngobati. Disebut apa? Wong pinter. Padahal itu bukan wong pinter, dokon. Semariang tidak, ngaji tidak, baca, mandi tidak, udah masem. Tapi banyak ibu-ibu yang datanginya. Kenapa? Karena bahasa ini diperhalus. Wong pinter. Hilang duit di rumah. Datang ke wong pinter. Alhamdulillah Ustaz. Aku datang ke wong pinter Ustaz. Ternyata yang maling duit aku tuh setelah diterawang Ustaz. Rambutnya panjang sebahu Ustaz. Ininya apa namanya, bajunya macam ini Ustaz. Mulailah, siapa lah si A bukan, si B bukan. Percaya dengan orang pintar tadi, padahal itu dokter. Ibu tahu tak, datangi dokter itu 40 hari, 40 malam, ibadah kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa umat banyak yang sesat? Bahasanya disamarkan. Bahasanya itu disamarkan. Wong pintar disebut, apa dokter disebut wong pinter. Coba jelaskan itu dah rumah dukun. Tahu dukun tak boleh didatangi di malam nisfu Sa'ban, seluruh dosa diampunkan oleh Allah kecuali kahinan, kecuali dukun. Dosanya tidak diampunkan oleh Allah sebelum dia minta ampun bertobat kepada Allah. Dukun tak boleh dikawani kecuali 2 dukun. Dukun patah dengan dukun beranak. 2 dukun ini boleh, di luar dari 2 dukun ini tidak usah dikawani, ibadah kamu tidak diterima oleh Allah. Cuman bahasanya disamarkan. Makanya banyak umat terjebak. Waktu menyebutkan dukunnya, banyak heran. Kemarin ada sibuk dengan bahasa kafir, disamarkan dengan non-muslim. Memang bahasanya kafir disebut kafir, dukunnya dukun. Wong maling duit negara disebut koruptor, maling itu tuh. Apa dia koruptor? Dia bangga pakai jaket oranye, ngangkat tangan dada-dada, dalam hatiku.
Karena kamu nyebut koruptor, tiba-tiba maling, selesai Pak. Maling ya memang maling. Tidak baca disamar-samar ke. Jadi waktu yang sebenarnya disebutkan jadi meledak. Dianggap itu bahasa yang tidak pantas, bukan tidak pantas kami kita samar ke. Kamu cak pisang lah, ibu-ibu, bu, kamu yang kalau masak nih lah, mana Palembang sini. Pisang lah, dibanyak-banyak ke, dibulat-bulat ke, digoreng. Apa namanya? Apa namanya? Bu, apa namanya? Siapa ngomong kode-kode pisang? Ku tuntut kau, jangan ubah-ubah, kami ini kemas. Itu namanya pelar kambing. Kita baca di sama-sama, pelar kambing ya pelar kambing. Bukan anak ngomong jodoh, itu memang nama dari nenek moyang kami. Jangan kamu ubah-ubah, aku tuntut kamu. Cuman kamu bahasanya dirubah, dihaluskan dengan godok pisang. Waktu menyebut pelar kambing agak terkanjat. Apa lagi? Nah jadilah 15 menit, habis 25, ada 15 menit kayak drama ya. Jadi jangan disamar-samarkan, sudahlah ya. Uang perempuan yang menjual diri, memang itu namanya. Jangan disebut, kakek rekod. Sebut kalau, kakek kasih Husni panggil uang ya. Sudah, jangan galak nyamar-nyamar. Kenapa bahasa yang memang latihannya macam itu, dia sebut kebaik. Sehingga di telinga kita ini akrab. Dan itu juga menjadi hukuman bagi pelakunya. Biar mereka jerok, biar mereka ini, dan umat juga jelas. Tidak nyasar kemana-mana, tidak salah dalam bertindak. Jelas levelnya dukun, ya dukun. Jangan dibuat-buat wong pinter. Ada yang wong pinter rumah di Solo, mandi. Tidak wong pinter jadi untri sana nah. Profesor, doktor, itu wong pinter nian. Aman mandi lagi, tidak mampunya kusuk, makar kemenyan. Bukan wong pinter, itu namanya dukun. Minta maaf dukun, gak tersinggung ya. Sakit santet aku galau Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini akhir zaman. Makanya perbanyak ibadah kepada Allah, dekat dengan ulama, guru kita Ustaz Husni Tamrin buat pengajian di sini, ramikan. Habib Abdul Rahman ada pengajian, datangi, penuhi majelis-majelis. Selagi guru-guru kalian ini mereka semua masih hidup, masih ada dan bisa mengajar kita, bisa membimbing kita. Kenapa anak merapat dengan para habaib-habaib, anak dekat dengan Habib Abdul Rahman, Habib Mahdi, Habib Qasim, Habib Faris? Kenapa? Karena anak paham, diri anak banyak dosa, anak banyak maksiat. Kalau anak tidak bisa masuk karena amal ibadah anak, minimal anak bisa ngelper beliau. Bib, ingat tak Bib, kita duduk dulu Bib, sama-sama sepanggung Bib, tempat Husni Tamrin Bib, hajar ke Bib, ajak aku Bib. Paling tidak minimal macam itu, udah. Kamu juga baca minta Bib, amin yang dengar ceramah Bib, yang hujan-hujan kata Bib, apa doa tu Nabi, baca Bib, kami ke surga Bib, itu minimal. Kenapa? Karena kita ini banyak dosa, para-para dengan durian, jangan dimusuhi, apalagi nak dikatai, ya. Kemarin Habib Ali Karor Al-Hadad ceramah di Pak Lawi, di Gedung Malawi, penutupan Maulid Al-Maid, iftitah tentang Ruwai Bido. Sekarang ini di akhir zaman banyak Ruwai Bido kata Rasul. Man wa Ruwai Bido ya Rasulullah, yatakalam man yakun lam yatakalam. Ada wong yang tidak ngomong, padahal dia tidak boleh ngomong, tidak ngerti tentang itu, berkomentar, ngomong, itulah yang bikin kesesatan. Mereka tidak paham ilmunya tentang itu, sama Cak Jabir tadi. Pacak membaca ilmu tafsir tidak, wala pesantren tidak, belajar kitab tafsir tidak, mangkun nafsirkan ayat, sesat. Sudah disiapkan tempatnya di neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, hadiri majelis-majelis hadir, hadiri majelis-majelis ilmu, ikuti pengajian-pengajian ini terhadap sesuatu hal yang ibu bapak tidak mengerti ilmu tentang itu, lebih baik diam. Tidak usah ikut mengetar-ter, kaget di kelak di akhirat bakal dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang saya sampaikan. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin yang berbahagia, ketika tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Kemas Haji Muhammad Ali. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah acara ini kita tutup dengan pembacaan doa. Dan untuk pembacaan doa ini kami minta kesediaan yang terhormat Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan baca surat Al-Fatihah untuk kelancaran kesehatan operasi Siti Sanwa Gunawan Binti Gunawan, dan juga sekaligus kita mendoakan pada anak yang bernama Sakrina Meza binti Ridwan agar bisa cepat lancar atau mencari. Al-Fatihah bin Sifat Mirza Abdul Asgam wa Sahala wal Jamala di Hutul Manusia bin Sifat Sakrina Sanwa binti Gunawan wa Sakrina Meza binti Mahadwan Allah ya Isa wal Abiyah Sahala Jamala wa ala hadinya bin Sadah wa ala hadirin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan syaitan berjudi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa ilayha ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta syafi, Allahumma anta syafi, Allahumma anta syafi. Bismillah awsana bin syifaa syifaa ajran syifaa kita misakuman wala alama bihaqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ashabi sayyidina Muhammad. Allahumma arham tadarru'ana wa amin khabana taqabbal a'malana wa aslih ahwalana ja'al bi ta'atika syawalana wa ilal khairi ma'alana wa hakim jalata amalana wa akhtim bi sa'adati ajalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.